Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa duduk bersama sehat walafiat. Saya minta maaf kalau suara saya seperti ini. Mudah-mudahan walaupun suaranya begini, apa yang akan keluar dari lisan saya diberkati dan nyampe ke hati saya dan hantum semuanya, amin. Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nyantai saja. Tadi saya ditanya, Habib mau duduk atau berdiri? Saya pengen duduk saja. Ya, pengen duduk saja biar jadi majelis ilmu santai. Ya, majelis ilmu santai. Ilmu itu titik paling pentingnya adalah al-barokah. Ya, titik paling pentingnya ilmu adalah al-barokah. Sebanyak apapun yang kita pelajari, kalau tidak berkah maka nggak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat. Harta titik paling pentingnya juga barokah. Sebanyak apapun hartanya, kalau nggak berkah nggak akan manfaat. Ketampanan saya misalnya, alhamdulillah. Ya, masing-masing harus pede dengan tampannya. Beberapa hari, sepekan yang lalu, ada seorang artis foto bareng saya, laki-laki ya. Artis laki-laki foto bareng saya. Salah satu teman saya nanya, kebetulan artisnya memang ganteng dan masih muda. Bib, antum sama dia ganteng mana? Maka saya jawab, kalau saya bilang ganteng saya sombong. Tapi kalau saya bilang ganteng dia, saya kufur nikmat. Paham gak? Udah, yang gak paham gak usah paham. Kalau saya bilang ganteng dia, berarti saya kufur nikmat. Wajah ganteng, wajah cantik, itu titik paling pentingnya barokah atau tidak. Ganteng-ganteng gak berkah, gak manfaat. Cantik-cantik gak berkah, gak manfaat. Pondok, rumah, kendaraan, titik paling pentingnya adalah al-barokah. Makanya siapapun yang cari ilmu gak belajar cara dapat berkah, maka cari ilmunya pasti salah. Cari ilmunya pasti salah. Dulu saya mondok di Dalwa itu cuman 1 bulan percobaan di bulan Sya'ban. Karena Ramadan kan libur ya. Bulan Sya'ban pun gak penuh. Jadi Sya'ban berapa hari saya masuk pondok di Dalwa tahun 94. Kemudian pulang Ramadan. Nah, setelah hari raya Syawal masuk lagi ke pondok 6 bulan. Jadi total saya mondok di Dalwa itu kurang lebih 7 bulan. Ya, yang 7 bulan saja jadinya seperti ini. Apalagi yang bertahun-tahun seperti beliau. Ya, seperti beliau. Saya cuma 7 bulan. Nah, waktu saya 7 bulan itu mau pulang, mau berhenti, dimarahin teman-teman saya. Karena teman-teman saya itu senior semua. Anak-anak aliyah, saya cuma kelas 6 SD. Ya, 6 ibtidaiyah. Yang lainnya Buya Yahya waktu itu sudah kelas 3 aliyah. Ya, dan yang lain-lain semua aliyah. Saya ibtidaiyah kelas 6. Waktu saya mau pulang, teman-teman sekamar saya, teman ngopi. Karena dulu kalau malam suka duduk di lapangan yang kalau sore dibuat ajang sepak bola. Ya, kalau sore ajang sepak bola, kalau malam itu ajang majelis. Kalau sekarang ngopi gitu ya, sambil buat lingkaran. Saya itu kalau punya uang cuman buat 2 hal, beli kopi sama beli gula. Beli kopi sama
gula, kemudian saya umumkan di satu kamar, yang butuh kopi ambil di situ, butuh gula ambil di situ. Kata teman-teman saya, Beb, nggak dikunci aja tuh lokernya, nggak dibuka, sehari habis loh Beb, biarin habis. Ya habis nggak jadi masalah, karena prinsipnya tekno, burung entek wesono, habiskan, nanti belum habis akan ada lagi. Wah, manusia zaman sekarang ini takut habis, ya takut habis itu tanda miskin. Kalau orang kaya nggak pernah takut habis, itu namanya orang kaya. Kalau orang kaya masih takut habis, berarti miskin. Makanya kalau ngambil, jangan pernah ngambil dari kantong. Jangan pernah ngambil dari kantong. Kenapa? Atau dari saldo. Karena saldo kita terbatas. Ya, kantong kita juga terbatas. Tapi kalau ngambil, niat saja ngambil dari gudangnya Allah Ta'ala. Saya ngambil dari gudangnya Allah Ta'ala. Kalau ngambil dari gudangnya Allah Ta'ala, nggak akan pernah habis. Betul tak betul? Nah, ini ilmu tolong jangan di-share. Ini rahasia, tolong jangan diajarkan ke orang lain. Khusus buat di sini dan ada yang di YouTube dan yang nonton dan yang menyebarluaskan. Nah, ini kadal fakru ayyakuna kufra. Sabda Nabi Muhammad SAW, hampir-hampir kalau orang menerjemahkan kefakiran, itu terjemahan yang salah. Makanya kalau menerjemahkan kan disuruh cek syarahnya. Bebas. Kalau mau menerjemahkan suruh cek syarahnya. Apa yang dimaksud al-fakru? Betul, al-fakru bahasa Arab artinya kefakiran. Artinya kefakiran. Tapi dalam hadis itu al-fakru artinya bukan kefakiran. Seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadisnya jelas, la yu'minu, tidak beriman. Ya tidak beriman. Tapi artinya bukan tidak beriman. La yu'minu kamilan, tidak beriman secara sempurna. Termasuk kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran. Kefakiran yang seperti apa? Lawang banyak itu ulama-ulama itu fakir loh. Banyak wali-wali Allah itu fakir. Bahkan al-fuqara, orang-orang yang fakir masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Kenapa? Karena perhitungannya sedikit, hitung-hitungannya, auditnya sedikit, gak ada yang diaudit, sehingga cepat masuk surga. Lantas apa arti kata al-fakru dalam hadis tersebut? Para ulama mengartikan al-fakru di situ adalah khauful faqr, rasa takut jatuh miskin, rasa takut kehilangan pangkat, rasa takut kehilangan kedudukan, rasa takut kehilangan harta, rasa takut kehilangan popularitas, rasa takut kehilangan dunia. Nah, yang semacam itu, rasa takut itu hampir-hampir menyebabkan seseorang terjerumus pada kekufuran. Makanya syarat jadi orang kaya yang hakiki adalah gak takut miskin. Gak takut miskin. Lah yang anehnya di akhir zaman kita ini udah miskin, takut miskin. Ya udah miskin takut miskin. Wong udah pengalaman gak punya duit kok takut gak punya duit. Udah pengalaman dipecat kok takut dipecat. Udah pengalaman nganggur kok takut nganggur. Yang pantas takut miskin adalah orang-orang kaya. Dan orang kaya sebetulnya gak pantas takut jatuh miskin. Singkat cerita, dulu kalau di pondok malam kopi 1 gelas, gelasnya besar tuh saya dan teman-teman sama rata, gelasnya besar. Alhamdulillah gak punya sendok. Gak punya sendok, gelas kasih kopi, kasih gula, cor air panas. Ngaduknya bagaimana? Sikat gigi dibalik, selesai. Sikat gigi itu batangnya jadi sendok. Maka alumni pondok pesantren itu adalah manusia-manusia yang bisa bertahan hidup kondisinya apapun.
Ya bisa bertahan hidup kondisinya apapun. Nah, satu gelas ini barokah, diminum orang 10 nggak habis-habis. Gimana caranya? Saya seruput, berhenti, nggak akan pindah sebelum saya pindahkan. Jadi yang di sebelah ini nunggu cepet-cepet, ayo pindah, geser. Nah, sambil cerita-cerita, setelah digeser, seruput, yang di sebelahnya nunggu lagi, muter sampai kembali. Sehingga satu gelas nggak habis sambil ngobrol asyik, lihat langit, lihat bintang. Zaman sekarang banyak orang itu punya duit, ya, tapi nggak tahu cara bahagia. Kami anak pondok nggak punya duit, udah diajari cara bahagia. Bahagia nggak dengan duit, tapi bahagia itu duduk bersama dalam cinta bersama orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia, asyik. Nah kalau sama teman saja bisa bahagia, apalagi kalau duduk ngopinya sama ayah, apalagi kalau duduk ngopinya sama ibu, apalagi duduk ngopinya sama anak, apalagi duduk ngopinya sama pasangan hidup, ngobrol bareng seperti yang dilakukan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suap-suapan dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, menyenangkan. Nah, teman-teman saya ini waktu saya pamit mau pulang marah. Saya sebetulnya nggak pengen pulang, pengen belajar terus di pondok. Tapi ibu saya memerintahkan saya pulang. Udah cukup, di pondoknya sudah cukup, pulang kamu. Maka saya ngomong sama teman saya disuruh ibu saya pulang. Teman saya cerita, tuh kemarin di sini ada yang mondok 2 tahun. 2 tahun pamit sama Abuya mau pulang, nggak diizinkan sama Abuya, nekat dia, ketabrak, patah kakinya. Jadi semua cerita-cerita orang-orang yang nekat pulang pondok, kecelakaan, ya sakit, kualat, ya bahasa kita, kualat diceritakan, ditakut-takutin saya, biar saya nggak pulang dari pondok. Tapi namanya saya ditakut-takutin, kagak takut. Orang niatnya memang nggak pengen pulang ya, niatnya pengen belajar terus. Tapi namanya perintah orang tua ya harus dilaksanakan. Masuk saya masjid itu baru selesai dibangun saat saya masuk pondok tahun 94. Ya, masjid itu selesai dibangun tahun 94. Tahun 95 peletakan batu pertama universitas. Ya, yang ada di Dalwa itu tahun 95. Saya termasuk yang ikut mendoakan di situ. Karena Habib Hasan Baharun, Habib Hasan Baharun waktu mau bangun itu nggak punya duit, tapi punya niat, yang punya niat dan punya senjata. Apa senjatanya? Doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Maka 700 santri. Saat itu santri Dalwa laki-laki baru 700. Ya baru 700. Sementara putrinya baru 300. Total 1000. Itu yang saya ingat. 700 santri ini sama Abuya Al-Habib Hasan bin Habib Ahmad Baharun itu disuruh masuk ke tanah yang lagi dibangun. Suruh masuk satu orang. Tapi masuknya dengan cara tertentu. Mau enggak ilmunya? Itu nanti kalau diamalkan bangunan cepat selesai. Mau enggak ilmunya? Wani piro? Iya, mau bayar berapa? Ini mahal ya. Yang bangun rumah enggak selesai-selesai, bangun pondok enggak selesai-selesai, iya. Bangun kantor enggak selesai. Kami angkatan 94 95 dapat ilmunya. Yang masih ingat? Saya dapat ilmunya, makanya saya praktekkan, makanya saya bangun terus itu. Bangun terus dan selesai terus. Karena repot kalau bangun nggak selesai. Namanya proyek mangkir. Nggak ada judulnya Kiai Habib Ustadz proyeknya mangkir, nggak ada. Yang ada proyeknya jalan semua dan proyeknya berkembang. Rahasianya di sini. Setiap santri disuruh masuk ke dalam area bangunan, membaca surat Al-Fatihah dengan niat yang berdasarkan Al-Fatihah dengan niat semoga Allah menyempurnakan bangunan ini bisur'ah, dengan cepat.
Al-Fatihah nulitan hadil bina bisurah. Al-Fatihah. Satu orang baca satu Fatihah dengan niat yang semacam itu. Urut. Saya salah satunya. Jadi di Dalwa itu ada universitas, saya ikut andil bangun dengan doa. Tapi saya belum dapat gelar dari sana. Gelar sarjana karena saya nggak sempat jadi sarjana di sana. Nah, izin mau pulang ba'dal isya. Saya sholat sunnah hajat 2 rakaat. Allahu Akbar. Selesai, saya tawasul dengan satu tawasul yang sampai hari ini masih saya rahasiakan. Nggak saya share. Itu doa pamungkas yang jarang saya pakai. Seingat saya baru sekali saya pakai. Ya baru hari itu saya pakai. Kemudian saya masuk ke dalam kantor. Ya dalam kantor. Kebetulan kantornya lampunya padam. Nah kalau kantornya lampunya padam berarti lagi pijat. Nah terlanjur udah masuk, nggak mungkin mundur. Begitu masuk, kemudian tanya siapa gitu, novel Abuya, noleh, lagi dipijat tengkurap tuh ya, punggungnya, noleh. Ya novel, Astagfirullah Abuya, izin besok mau pulang nggak mondok lagi, ya mau pulang nggak mondok lagi. Jawabannya apa? Irji yakfik walakal barokah. Ya irji yakfik walakal barokah. Pulanglah, belajarmu sudah cukup dan kamu dapat berkah. Saya bilang yes. Keluar saya dengan senang. Yang di luar nanya gimana, nggak boleh kan, dimarahkan, bla bla bla. Saya enggak, irji yakfik walakal. Ada ilmunya, ada caranya. Nah rahimahumullah, kalimat yang menarik dari Habib Hasan Baharun, irji yakfik walakal barokah. Ini gak hilang, bukan cuma pulang udah cukup, walakal barokah. Kalau ada kalimat yang kamu bawa berkah, itu artinya yang didapat gak akan habis. Habib Hasan Baharun ini rahasia kesuksesannya apa? Kalau menurut saya totalitas melayani. Ya, totalitas melayani. Bahasa modernnya begitu. Ya, totalitas melayani. Saya ini termasuk yang males mandi di pondok. Males mandi maksudnya bagaimana? Kalau mandinya itu jam 6, ngantrinya panjangnya luar biasa. Karena itu saya kalau mandi, maka orang tidur jam 3 pagi, setengah 4. Nah disitulah setiap kali saya keluar dari kamar selalu bertemu Habib Hasan Baharun. Baru keluar dari rumahnya, naik motor keliling pondok dengan klaksonnya yang khas, tindin gitu ya, keliling terus tindin bangunkan satu pondok. Dan selalu saya berpas-pasan sehingga wajah saya ini dikenal oleh beliau. Itulah yang menguntungkan. Makanya begitu mau pamit anak kelas 6 SD ini, dia novel ya, irji walakal barokah. Dan kesenangan saya waktu di pondok, tapi kesenangan yang menakutkan kalau diundang makan sama beliau. Habib Hasan Baharun ini kalau ada santri baru, makannya wajib di rumah beliau selama beberapa hari. Nah santri lama itu ngiri, ya pengen ikut makan di sana. Jadi kalau ada santri baru, kita berharap dapat syafaatnya. Ya dapat syafaatnya, biar juga diajak makan bareng. Cuman repotnya kalau abuyanya ikut makan. Nah, kita mau nambahkan gak enak ini. Padahal santri itu kan sudah dikenal doyan makan santri-santri itu. Dan kalau makan itu maunya banyak. Buktinya apa? Kalau waktu makan siang, setiap kamar itu punya panitia ambil makan. Siapa yang terlambat ke dapur gak akan dapat makan. Dapatnya cuma nasi. Kuahnya habis. Siapa terlambat maka dia tidak dapat. Karena satu dapur dikeroyok 700 orang. Tapi barokah. Ya tapi barokah. Nah Habib Hasan Baharun lihat saya, wajah-wajah doyan makan. Wajah-wajah doyan makan. Itu kalimatnya tuh zidrus. Mesti makan, belum habis, tambah nasinya. Sehingga ya
oke gitu ya. Tambah nasihat cocok, iya. Mumpung disuruh tambah, hajar ya makan nikmat. Itulah kehidupan di pesantren. Nah, khidmah at-tamah, totalitas dalam melayani itu kunci kesuksesan untuk menjadi wali, kunci kesuksesan untuk mendapatkan barokah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul qaumi khadimuhu. Pemimpin suatu masyarakat adalah siapa yang bisa menjadi pelayan mereka semua. Siapa bisa menjadi pelayan, itu akan jadi pemimpin. Sementara akhir-akhir ini kita kalau ngurus majelis mintanya dilayani, kita ngurus pesantren mintanya dilayani, kita ngurus suatu organisasi mintanya dilayani. Kalau kita jadi pemimpin, padahal Rasul SAW mengajarkan pemimpin suatu kaum adalah yang bisa melayani mereka semua. Melayani, maka semuanya difikirkan. Contoh, ini contoh. Waktu Habib Hasan Baharun mau terima tamu dari Saudi, ada tamu yang menyumbang untuk masjid, mau datang. Maka mau melayani tamunya, itu disiapkan tim yang menyambut. Siapa tim yang menyambut? Satu yang bahasa Arabnya sudah lancar, disiapkan anak-anak. Dipikirkan betul. Terus nanti makanan kesukaannya apa? Jangan nanti ada tamu dari Saudi kasihnya pecel. Kenapa? Dia gak suka kok pecel. Kita mau pamerkan, ini pecel Indonesia. Bukan waktunya pamer pecel. Ya, waktunya dia capek mungkin dari negaranya, kangen sama makanan kampungnya. Apa yang ada di kampungnya disiapkan. Itu namanya orang paham ilmu melayani, apa kesukaannya. Nah, kalau kita mau dapat barokah, mau dapat pangkat wali, syaratnya itu khidmah, melayani. Contoh, nyantai ya, masih siap belajar nggak ini? Nggak siap juga nggak apa-apa. Yang penting saya ngajar. Kamu pulang semua nggak jadi masalah. Lebih cepat kamu pulang, saya lebih senang. Berarti saya bisa segera pulang. Maka kalau pengen saya segera pulang, tolong bantu saya. Mau bantu saya enggak? Enggak mau? Masya Allah. Lanjut ya. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu ketika melakukan perjalanan bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rasulullah kalau melakukan perjalanan itu ada timnya, tim motong, tim masak, ada semua timnya. Seperti Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu. Saya dapat cerita ini dari Habib Thahir Al-Hamid Surabaya. Habib Thahir Al-Hamid Surabaya almarhum, muridnya Habib Ali Bungur Al-Attas. Habib Ali bin Husain Al-Attas punya murid Habib Thahir Al-Hamid di Surabaya. Habib Thahir Al-Hamid ketika saya berkunjung ke rumah beliau cerita, dulu salaf kita, ulama-ulama kita, kalau dakwah itu hebat. Di antaranya yang dimakamkan di Ampel Kubah, ya di Ampel Kubah. Siapa ziarah Sunan Ampel, gak ziarah ke tempatnya Ampel Kubah, maka dia belum ziarah Sunan Ampel. Begitu kalau untuk habaib, ya untuk apa? Habaib. Kalau ziarah Sunan Ampel, gak ziarah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan juga mertuanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar, maka belum ziarah. Makanya para habaib yang dicari pertama kali Ampel Kubah, Ampel Kubah, Ampel Kubah, baru Sunan Ampel. Kenapa? Biar diantarkan. Ya, biar diantarkan. Biar nanti akhirnya ziarahnya ke Sunan Bonang disambut. Siapa yang nganterin, itu yang menunjukkan nanti hasilnya. Kalau bahasa saya, bahasa Inggris gak jelas, punya people in, orang dalam. Iya, taunya orang dalam di Inggris kan apa ya, people in gitu aja ya. Nah, di alam barzah kita harus punya orang dalam juga. Makanya ada caranya, biar ditemui Sunan Ampel, orang dalamnya siapa ya? Oh, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ziarah di situ dulu, nanti beliau yang mengantarkan.
Mau diterima Nabi Muhammad SAW, ziarah kemana dulu ya? Oh, ziarah Tarim, ziarah Zamzam, berangkat ke Tarim, ziarah ke sana, baru berangkat umroh, biar diantarkan ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sendiri kan ya kita gitu. Kita sendiri biasa-biasa saja. Kata Habib Thohir, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini kalau dakwah unik. Karena beliau kalau dakwah keluar kota itu satu rombongan, dulu naik dokar ya, dokar, satu rombongan ada pelawaknya. Kalau sekarang stand komedi ya ada pelawaknya. Kemudian ada musikusnya, mugambis yang ahli main gambus. Kemudian ada yang ahli masak itu namanya apa? Chef. Ya. Apa nih? Chef. Tuh, pinter ngomongnya. Kalau saya nggak jelas. Ya kan ya? Lengkap itu. Nah, Nabi Muhammad bin Idrus waktu itu masuk ke satu kota, cari rumah yang dikenal masyarakat, rumahnya fulan yang besar, orang bisa kumpul. Maka seluruh penjual kambing di kota itu paham kalau ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dagangan kita laris. Semua penjual kambing datang ke sana. Habib, saya punya kambing bagus. Habib punya kambing bagus. Sama Habib Muhammad dibeli, dibayar. Nih, kambingnya dibayar. Kemudian diserahkan ke dapur. Siapa yang masak? Tuan rumah. Bukan. Tuan rumahnya suruh duduk manis. Yang masak tadi apa? Chef. Oh, Masya Allah. Susah ngomongnya. Yang jago masak, ahli masak, enak masakannya. Nah, sambil masakan lagi dimasak, maka pelawak melawak. Masyarakat kumpul datang. Nunggu apa? Makanan. Habibnya ceramah? Enggak. Habib Muhammad bin Idrus enggak ceramah. Duduk di pojok. Orang-orang itu ketawa, tersenyum. Ya, dengar lawakan tadi ya, tertawa, tersenyum. Makanya jangan ngelawak di pengajian. Kalau mau ngelawak, buat sendiri. Ya, namanya majelis lawak. Jangan jadikan pengajian tempat untuk melawak lagi. Nah, itu namanya majelis santai-santai. Ya, majelis santai. Pesta makan malam. Yang lawak selesai, ya mulailah yang gambus. Sambil makanan dihidangkan. Jadi orang makan menikmati musik gambus. Ada yang samar, ada yang jogetan syar'i, ya jogetan syar'i. Nah, Habibnya ngapain? Terima curhat. Kalau saya nggak terima curhat. Ya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi terima curhat. Kenapa terima curhat? Bisa menyelesaikan. Kalau saya nggak bisa menyelesaikan, terima curhat. Di antara yang curhat, Habib, kakak saya tidak mau bicara sama saya udah sekian tahun. Apa sebabnya? Sebabnya urusan warisan. Loh, kenapa? Karena kakak saya itu ya ada warisannya jatah saya yang nggak diakui kakak saya, sehingga jatah saya itu saya ambil. Kakak saya marah. Berapa itu jatahnya? Sekian. Di mana rumah kakakmu? Di sana. Bangun Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, antarkan saya ke rumah kakakmu. Ya, nggak boleh kamu begini, nggak boleh dia begitu. Rasulullah nggak suka. Diantarkan, jalan ke rumah kakaknya. Sampai di situ kakaknya kaget. Loh, Habib Muhammad, ada apa Habib sampai di sini? Udah apa-apa, duduk di sini. Saya kangen sama kamu. Siapa yang nggak kenal Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi? Muridnya Saiful Maulid Simtud Duror. Duduk bersama. Kemudian Habib Muhammad berkata, ini loh saya bawa uang. Ini uang dari adikmu. Nah, ini uang jatah warisan yang diambil adikmu ya. Nih uangnya buat kamu. Sekarang yang rukun. Tangisan peluk-pelukan kakak adik itu ya. Selesai masalahnya. Jadi apa? Duduknya membuat orang tertawa, membuat orang kenyang, menyelesaikan masalah orang. Itulah thariqah alawiyah. Itulah jalannya para habaib. Orang sekarang duduk bermusuhan, oknum orang sekarang. Naudzubillah min dzalik. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW keluar bersama sahabat, duduk waktunya makan. Makanya kita ini kalau gaya-gaya niru Nabi, saya mau makan seperti Nabi.
Nabi SAW makan daging kambing. Jadi saya suka daging kambing. Jangan cuma kalimatnya berhenti di situ. Setelah makan daging kambing banyak, kemudian darah tinggi, stroke. Akhirnya nyalah ke Nabi. Saya gara-gara niru Nabi kena stroke. Ngawur kamu. Naudzubillah min dzalik. Gak mungkin Rasulullah salah. Yang salah kita. Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan daging yang tidak fresh. Nabi SAW nggak pernah makan daging yang tidak fresh. Nggak pernah minum susu kambing yang tidak fresh. Dan tidak pernah makan berlebihan. Dan tidak pernah makan satu secara kontinu. Makanya berganti-ganti. Itu kuncinya. Nah, hari itu sahabat ngomong, ya Rasulullah, kambing udah ada, mau disembelih. Izinkan saya bagian yang nyembelih kambing. Kenapa pergi bawa kambing? Gak mau yang gak fresh. Orang sekarang beli kambing dipotong, disimpan di kulkas, disimpan di freezer. Setelah itu nanti jadi sate, jadi gulai, jadi macam-macam. Kambingnya, dagingnya gak fresh. Jadi kurang sehat, kurang bagus untuk tubuh. Fresh. Angkat tangan seorang sahabat Rasulullah SAW, izinkan aku yang bagian mau motong. Kemudian datang lagi sahabat, angkat tangan, ya Rasulullah SAW, izinkan aku yang bagian memotong-motong dagingnya. Setelah disembelih, kan dagingnya harus dikuliti, harus dipotong-potong. Itu butuh keahlian. Kalau nggak ahli, nanti dagingnya nggak empuk. Nggak tahu dagingnya bagus di mana, yang kurang bagus di mana. Itu ada ahlinya sendiri. Ya Rasulullah, yang motongin daging udah ada, izinkan saya bagian yang membumbuinya. Motong ada, kemudian nyincang-nyincang ada, yang ahli masaknya siapa? Saya akan masak ya Rasulullah. Selesai semua. Sahabat terdiam, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bangun, berdiri. Sahabat nanya, mau kemana Rasulullah? Rasulullah menjawab, izinkan aku bagian cari kayu bakarnya. Karena kalau nggak ada kayu bakarnya nggak bisa dimasak. Untuk masak butuh kayu bakar. Izinkan aku bagian cari kayu bakarnya. Maka spontan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, biar kami. Enggak, kalian duduk saja. Allah nggak suka sekumpulan orang yang duduk bersama kok di situ ada satu yang nganggur, nggak ikut andil. Biar aku yang cari kayu bakarnya. Pertanyaan saya, cari kayu bakar di padang Sahara sama nyembelih kambing, mudah mana? Cari kayu bakar di padang Sahara sama membumbui masak, mudah mana? Paling susah cari kayu bakar. Dan itu yang difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW, detil secara keseluruhan. Oh, yang motong udah ada, oh yang nyincang udah ada, oh yang bumbil sudah ada, oh airnya udah ada. Nah ini kompornya mana? Nah itulah pemimpin. Pemimpin itu memikirkan semuanya secara detil, kemudian melayani dengan sepenuh hati. Dan itu ditiru oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga kita masih ingat kisah tentang seorang wanita di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang wanita itu udah tua renta, nenek. Kemudian wanita itu pengen khidmah, pengen melayani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wanita itu ambil satu pekerjaan yang tidak dilakukan orang lain. Apakah itu? Dia ambil sapu, nyapu Masjid Nabawi, nyapu masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap pagi nyapu masjid. Nabi SAW melihat perempuan itu, gak dikomentari, gak diganggu, dibiarkan dengan niatnya masing-masing. Suatu pagi Rasulullah SAW cari perempuan tadi, kok gak ada. Nanya sama sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mana wanita yang biasa nyapu di masjid ini? Sahabat jawab, semalam wafat, semalam meninggal dunia. Wahai Nabi Muhammad SAW. Rasulullah gelo, ya nyesel itu. Kok saya nggak dikasih tahu? Saya kan pengen nyolatkan, saya pengen hadir jenazahnya. Kok saya nggak dikasih tahu? Sahabat menjawab, kami tidak berani mengganggu Nabi Muhammad SAW.
Kenapa sahabat gak berani ganggu Nabi? Karena Nabi gak sama dengan manusia yang lain. Rasulullah SAW basyarun lakal basyar. Tidurnya pun tidak tidur. Yang berkunjung ke rumah Nabi adalah malaikat. Jangan sampai malam-malam diketuk pintu rumah Nabi, ternyata lagi terima wahyu, nanti ganggu. Maka sahabat karena adab gak mau ganggu. Khidmah, melayani. Wanita tadi kemudian dilaporkan sudah meninggal dunia. Apakah Nabi Muhammad SAW kemudian angkat tangan berdoa Al-Fatihah ila ruhi fulanah, atau Rasulullah angkat tangan berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, dia berjasa untuk kita? Tidak, bukan itu yang dilakukan. Tapi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah nanya, di mana makamnya? Antarkan aku ke sana. Aku akan langsung berdoa dan menyolatkan persis di depan makamnya. Jadi wanita ini dihargai oleh Nabi Muhammad SAW dengan penghargaan tertinggi. Didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kirim doa dari jauh, tapi langsung di hadapannya. Kenapa itu dilakukan? Karena dia bekerja kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia khidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bosnya gak melupakan anak buahnya. Anak buahnya meninggal, bos utamanya yaitu Rasulullah SAW langsung datang mengunjunginya, melihat di alam kubur bahagia atau tidak. Maka dipastikan, lah kalau udah langsung Rasulullah yang bilang Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah ma'wana, selesai di alam kuburnya bahagia. Lah itu didapatkan apa? Karena banyak tahajudnya? Bukan. Wanita ini tidak dikenal ahli tahajud. Apakah didapatkan karena banyak zikirnya? Bukan. Wanita ini banyak zikir, tapi bukan dikenal ahli zikir. Apakah didapatkan karena banyak sedekahnya? Seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Enggak ada cerita wanita ini banyak sedekah, enggak. Tapi dia dapat kemuliaan karena apa? Nyapu masjid. Masjidnya siapa? Masjidnya Nabi Muhammad SAW. Niatnya pengen bantu Rasulullah SAW. Khidmah. Karena apa? Khidmah, melayani. Dapatnya dari itu. Sehingga khidmah ini menjadikan dia pangkatnya tinggi. Muncul ucapan man khodam khudim. Man khodam khudim. Siapa melayani, dilayani. Tapi jangan salah, kalau kamu melayani dengan niat pengen dilayani, rusak itu. Saya mau melayani biar nanti saya dilayani. Niat awalnya udah salah. Pamrih. Niatnya pamrih, bukan lillah. Man khodam khudim. Siapa melayani, dilayani. Artinya Allah akan menjadikan seluruh makhluk Allah melayaninya. Malaikat akan mendoakannya, para wali akan mendatanginya. Semuanya akan digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk melayani kebutuhan orang itu. Karena dia melayani Allah Ta'ala dengan melayani orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah, lanjut nggak nih ceritanya? Jadi ada Syekh Al-Ghimri. Syekh Al-Ghimri ini seorang faqih, ulama besar. Imamahnya nggak seperti beliau, tipis. Kalau dulu imamah tipis tanda ilmunya masih sedikit. Kalau sekarang enggak, kita kan sunnah ya, sunnah. Banyak ulama besar imamahnya tipis. Kalau dulu semakin banyak ilmunya, semakin panjang kainnya. Yang kainnya 7 meter berarti ilmunya 7 meter. Kitabnya kalau ditumpuk mungkin 7 meter tingginya. Semakin tebal. Syekh Ghimri ini dia punya imamah besarnya luar biasa. Semua ulama di zamannya udah dikalahkan ilmunya, sehingga dia mengalami bosan gitu ya. Saya kok ngajar-ngajar saja, kok nggak pernah belajar. Siapa yang bisa ngajarinya? Toleh kanan, toleh kiri, semuanya levelnya junior. Dia paling senior. Ada satu sufi, wali,
di satu pondok kecil, dulu ribet gitu ya, di pondoknya itu masjid, sekitar masjid ada rumahnya. Ini yang kata orang ilmunya banyak. Saya belum pernah ketemu sama dia. Coba aku tak belajar sama dia. Kata Syekh Himri. Maka belajarlah Syekh Himri kepada ulama tersebut. Ulama tersebut ngajarnya di masjid, dan pintu masjid dikunci kalau beliau ngajar. Syekh Himri di luar masuk, lihat masjid dikunci, marah. Ini masjidnya Allah, kok dikunci-kunci? Keluarkan ayat hadis. Calon gurunya dimaki-maki. Paham ya? Calon gurunya dimaki-maki. Nggak benar ini yang kunci. Sementara yang di dalam lagi ta'allum wa ta'lim. Apa kata ulama tadi? Hari ini libur pengajian. Muridnya nanya, kenapa guru? Sudah ada guru yang ngajar di luar. Cukup marahnya dia itu ilmu. Dia ulama, marahnya ilmu. Catat semua marahnya tadi. Itu ilmu semua. Cuman pemahamannya aja kurang benar, nanti saya benerin. Itu ilmu semua. Dia nih ulama, dicaci, dimaki, tapi yang nyaci orang alim. Bilang sama muridnya, itu marahnya adalah ilmu. Gak diajari balas mencaci, gak diajari balas memaki. Bahkan ulamanya gak mengajar dan menjadikan yang memaki sebagai guru bersama. Masya Allah. Masih bisa praktek begitu? Ini kan luar biasa. Selesai marah-marah, kata Syekh tadi, bukakan pintunya. Begitu dibukakan pintu, Syekh Himri kemudian berkata, ya Syekh, saya datang mau belajar. Apa kata sang sufi? Kamu mau belajar sama saya, belum belajar udah maki-maki. Jadi kamu gak pantas jadi murid saya. Kamu gak pantas jadi murid saya. Tapi namanya ulama, alim, mau gak menyerah. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika ditolak oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir nolak Nabi Musa. Apakah Nabi Musa nyerah dan berkata, aku Musa, kalimullah, udah dapat wahyu langsung dari Allah, diajak ngobrol sama Allah, jauh-jauh aku datang, ditolak, aku gak butuh sama dia, pulang. Apakah begitu Nabi Musa? Tidak. Syekh Himri juga sama. Ketika dikatakan kamu gak pantas, maka beliau menjawab, kalau aku tidak ahli, fa'ahiluni, tolong kamu yang jadikan aku ahli. Kalau aku gak pantas, tolong kamu jadikan aku pantas. Nabi Musa ditolak, beliau berkata, hal attabi'uka, kalau memang aku gak boleh gitu ya, minimal izinkan aku ikut bersamamu, melayanimu. Jadi pelayanmu. Hal attabi'uka, yakni yakhdum Khidir alaihi salam. Nabi Musa pengen jadi pelayannya Nabi Khidir alaihi salam. Nanti kalau ada waktu, dikit-dikit saya diajari. Deal, kata Nabi Khidir. Sepakat. Cuman syaratnya satu, jangan pernah bertanya. Nanti saya kasih tahu aja. Saya mau nanya, murid gak boleh nanya sama guru. Aneh gak itu? Mau belajar tapi gak boleh nanya. Boleh belajar tapi gak boleh nanya. Nah yang sekarang ini kita jadi santri, sering kurang ajar. Udah dikasih tahu masih dilawan gurunya. Udah dijelaskan masih didebat gurunya. Nabi Khidir ngajari, jangan nanya kamu. Bayangin itu adabnya orang belajar. Jangan nanya sampai nanti guru yang menjelaskan. Akhirnya Syekh Himri maksa, tolong jadikan saya ahli. Gurunya berkata, nah masalahnya di sini, untuk tinggal di pesantren ini itu harus bayar. Harus bayar. Saya siap bayar. Masalahnya bayarannya bukan dengan duit. Bayarannya bukan dengan duit. Dengan apa? Kerja di sini, kerja di pesantren. Ada yang bagian nyangkul, ya, ada yang bagian nanam, ada yang bagian tadi kerja bakti bangun. Kalau sekarang begitu ya. Nah, kamu apa siap? Oh saya siap. Apapun saya siap. Nah itu masalahnya. Barusan saya cek semua pekerjaan sudah penuh, gak ada lowongan. Jadi tahun depan saja kamu. Kalau salah satu pekerja udah selesai, kamu gantikan. Wah,
Saya nggak sanggup nunggu tahun depan, maunya sekarang. Maka ulama tadi nanya sama muridnya, ini udah di sketch ya, udah ada skenario. Ada kerjaan enggak buat dia? Ada guru. Satu yang masih lowong apa? Bagian kosek WC, bagian sikat toilet. Saya mau nanya, ulama sekali berbuya Yahya, ya sekali berbuya Yahya, sekali beruas datang ke satu guru. Kemudian jawabannya, boleh nyantri di sini, tapi kamu ngosek WC ya. Kira-kira itu rasanya gimana ya? Ini ulama besar, tenar, imamannya besar, boleh nyantri di sini, tapi kamu bagian kosek WC. Jawabannya siap. Jawabannya siap. Maka di sini syarat, kalau kamu pengen jadi wali di pondok, itulah cari bagian kosek WC. Nanti cepat jadi wali. Ya, biasanya santri suruh ngosek WC pada lari. Makanya santri model begitu susah jadi wali. Kenapa? Karena nggak mau khidmah pada bagian yang paling susah, bagian yang nggak enak. Carinya yang enak-enak saja. Maka nggak diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Iya, ceritanya belum selesai. Saya cuma cerita saja ya, insya Allah ceritanya manfaat. Nah, itu 3 tahun jadi tukang kosek WC, dan gurunya agak suka ngerjain. Setiap kali Syekh Himri itu masuk toilet, murid-muridnya semua disuruh batu istinja, suruh jatuhkan, nyebarkan di lantai. Otomatis nanti harus dipunguti batu istinja, bekasnya kotoran. Harus diambil sama Syekh Himri, ditata kembali. 3 tahun dilakukan. Kemudian gurunya mengatakan, kamu udah lulus bagian toilet, sekarang kamu saya naikkan kerjaan baru. Apa guru kerjaan barunya? Ini ulama besar ya. Kerjaan barumu sekarang bagian menyalakan lampu masjid, khusus yang malam hari, pada waktu tahajud. Waktu tahajud itu jatah kamu yang nyalain. Lampu masjid dulu bukan seperti sekarang saklar. Dulu lampu adalah pakai tintir, lentera, dan jumlah lampunya ada 1000. Nah kalau untuk tahajud jam 1, nyalainnya mulai jam berapa itu? 1000 lampu. Dikerjain nih Syekh Himri sama gurunya. Nurut, tiap malam lampunya dinyalakan. Suatu malam tertidur. Gurunya masuk masjid, lampu masih padam. Maka gurunya teriak, Himri, marah. Kok lampunya masih padam? Dengar teriakan gurunya, bangun Syekh Himri. Gak seperti santri zaman sekarang, udah digedor kamarnya sama gurunya, masih lanjut tidur. Mungkin senior-senior ini mengalami. Ya, dulu kita kalau dengar klaksonnya Abuya Habib Hasan, tin-tin, loncang. Santri zaman sekarang udah pakai rotan, coba dia tak, ambil selimut, lanjutkan tidur. Nah, Syekh Himri langsung bangun loncat, lari ke masjid. Lampu itu ditunjuk pakai jari telunjuknya, nggak sadar bu, nyala. Hasilnya setiap nunjuk lampunya nyala. Gurunya tersenyum. Kemudian berkata, Himri, hari ini kamu lulus, selesai. Besok pagi keluar dari pondok. Apa kata muridnya? Apakah muridnya, yes, bahagia gitu ya? Enggak. Kenapa? Karena merasakan manisnya ilmunya gurunya. Maka berkata, guru jangan. Saya mau di sini saja. Tetap bagiannya lagi lampu. Saya pengen belajar. Kata gurunya, nggak bisa. Nggak boleh ada 2 pedang di satu sarung. Kamu udah jadi sama seperti saya. Tugasmu dakwah di sana. Kalau kamu gak nurut ke tempat yang saya tunjuk, tak usir lebih jauh lagi. Sehingga kalau mau ketemu saya nanti susah. Sami'na wa ta'na. Berapa hari kemudian datang Syekh Abu Madian Al-Maghribi radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Abu Madian ini salah satu gurunya Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, gurunya Al-Faqih Al-Muqaddam yang melantik Al-Faqih Al-Muqaddam jadi murid. Ya, sehingga keilmuan Al-Faqih Al-Muqaddam jadi dikenal dunia, jadi tenar karena dilamar sama ulama besar.
bukan melamar, tapi dilamar. Gurunya pengen jadi mulia, kalau dinisbahkan aku gurunya. Jadi bukan karena muridnya kurang mulia, tapi karena muridnya terlampau mulia, gurunya pengen dimasukkan dalam kelompok guru beliau. Syekh Abu Madian Al-Maghribi datang ketemu Sufi tadi, pengen belajar. Hasilnya 3 hari lulus. Anaknya Sufi tadi perempuan nanya, ayah, yang ini bertahun-tahun baru lulus, nah ini kok 3 tahun udah lulus? Jawabannya adalah, ya, yang pertama tadi mau saya nyalakan belum bawa kainnya. Kainnya belum ada, lampu itu ya. Belum ada bahan bakarnya, belum ada koreknya. Sehingga saya harus bentuk dia jadi kain dulu, jadi bakar dulu, jadi korek dulu, baru saya yang selesai. Butuh waktu bertahun-tahun. Tapi kalau Abu Madian ini dia datang sudah bawa lengkap, ini koreknya, ini kainnya, ini minyaknya, dan sebagainya. Jadi saya cuma tinggal begini, selesai. Nah, khidmah itu salah satu cara untuk membuat kita menyala. Buat kita menyala. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, mufassir akhir zaman, almarhum Habib Anis Al-Habsyi Solo berkata, ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini mufassir akhir zaman. Beliau saking tenarnya, ya saking tenarnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini kalau mau dakwah ke satu desa, itu mobilnya, mesinnya dimatikan. Mesinnya dimatikan. Kenapa? Satu desa itu ngangkat mobilnya. Ngangkat orangnya nggak bisa, mobilnya diangkat. Mobilnya diangkat di Mesir sana. Pulang dari pengajian, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi minta mampir pom bensin. Kemudian turun dari mobil ke toilet. Sama anaknya ditunggu lama kok nggak keluar. Anaknya khawatir. Anaknya nyusul ke toilet. Ternyata di pintu toilet itu terdengar suara. Heran dia, kok ada suara orang lagi kosek toilet. Maka dibuka ternyata ayahnya, ulama besar itu, lagi pakai sarung, ya, pakai kaos dalam, jubahnya dan imamahnya dilepas, ditaruhkan di tempat yang aman, lagi ngosek WC. Kalau jumlahnya 10-10-10-nya digosek. Anaknya kaget, ayah, kenapa begini? Karena ayah ada sakit. Kenapa seperti ini? Jawabannya adalah, tadi ketika mobil diangkat, aku takut kalau hatiku timbul ujub. Aku takut timbul rasa sombong. Maka untuk menyelesaikan hatiku, aku masuk ke toilet dan ku kosek WC ini. Aku ngomong kepada diriku, aku hanyalah tukang kosek WC. Jangan sombong. Dan yang kulakukan ini kuniatkan memberikan manfaat kepada umat. Siapa masuk WC bersih dari najis dan WC-nya nyaman. Ini loh ulama, khidmah, totalitas, gak pakai berhenti. Kadang-kadang kita sekarang udah merasa, saya udah ulama besar, gak perlu melayani lagi, saatnya dilayani. Almarhum Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi rahimahullah, di akhir usianya dalam keadaan stroke, gak bisa bicara dan bergerak hanya sebagian, ya, sebagian tubuhnya. Satu-satunya bicaranya Habib Anis itu cuma satu qasidah. Allahu Allah, Allahu Allah, ya dzal jalali wal ikram. Allahu Allah, Allahu Allah, amitna ala dinil Islam. Allahu Allah, Allahu Allah, amitna ala dinil Islam. Habib Anis itu yang bisa keluar dari mulutnya cuman itu.
Makanya di bulan Ramadan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf membuat album dengan qasidah itu. Ya, asalnya gara-gara apa? Senang lihat Habib Anis bisa baca qasidah. Orang-orang di Batu nggak paham. Habib Anis lagi pengumuman, aku sudah di akhir usia. Subhanallah, ini aulia. Ngomongnya minta meninggal jadi muslim. Nah, di bulan Ramadan itu di Masjid Riyad ada khatmul Quran. Ya, kalau malam 29 sama malam 19 Ramadan, di antaranya ada tamu dari Malaysia, Syekh Hafid, ya dari Al-Jadrani, Malaysia, rombongan. Habib Anis ini dikenal sebagai orang yang ahli khidmah sama tamu, melayani tamu. Saya waktu itu selesai acara, Habib Anis sudah di kamar, udah berbaring. Itu sekitar jam setengah 2 malam. Berbaring. Terus duduk tiba-tiba nanya sama saya, ya, tamunya dengan bahasa isyaratnya itu, udah dikasih bantal belum di kamarnya? Itu loh namanya orang soleh, khidmah. Tamu saya di kamar ini kan banyak tamunya, semua masing-masing udah dapat bantal satu persatu atau belum? Saya jawab, sudah, Habib. Sudah. Habib Anis bangun, gak percaya ucapan saya. Mau dilihat sendiri. Karena saya paham betul ini, kalau saya nggak lari, pasti beliau akan keluar dari kamar. Saya lari, cek kamar tamu. Saya tanya, udah dapat bantal semua? Sudah. Maka saya kembali. Ternyata waktu saya kembali, Habib Anis keluar dari rumahnya. Iya, keluar dari rumahnya. Nanya, gimana? Dapat semua bantalnya? Sudah, Habib, sudah dapat semua. Khidmah itu sampai seperti itu. Nah, sementara kita sekarang, Masya Allah, kadang disuruh melayani seseorang, rasanya aku kok ustadz, kiai, habib, ulama, ya punya pondok besar, masa disuruh begini, masa disuruh begini, gak pantas ini bukan makomku. Ikhwani rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling mulia, mencari kayu bakar untuk sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Makanya kalau kita mau sukses, totalitas melayani, khidmah. Dan di rumah kita bisa menjadi pelayan yang baik. Nabi Muhammad SAW melayani pembantu rumah tangga di rumahnya, ambil sapu, bantu nyapu. Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kapan bantu ngepel? Udah saya bayar dia, udah saya gaji dia, masa saya harus bantu nyapu? Nabi Muhammad SAW, ya kenis, bantunya nyapu. Itu yang diceritakan oleh istri beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, diceritakan oleh pembantu-pembantu Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai suami, apakah kita pernah membantu istri? Kadang mau suruh cuci pakaian, ngomong ini tanggung jawabnya istri. Masya Allah, gak pernah bantu nyuci pakaian. Habib Anis almarhum itu pakaiannya dicuci sendiri, sampai akhir usia tetap minta nyuci sendiri. Ya ketika udah gak mampu baru dicucikan ya. Saya sempat nanya, Bib, kenapa kok dicuci sendiri? Jawabannya, saya imam masjid. Saya nggak mau nanti waktu sholat setan goda saya dengan kalimat pakaianmu najis. Nanti saya was-was sholat karena yang nyuci bukan saya. Kalau yang nyuci saya, setan bisikin, saya bisa ngomong gak ada najis. Saya sendiri yang nyuci. Sampai segitu, nyuci saya sendiri. Nah sekarang ini kita khidmah ke keluarga apa? Jangankan ke istri, ke orang tua, ke ayah, ke ibu, disuruh boncengin ke pasar, berat. Disuruh ngantar ke rumah paman, berat. Masya Allah, kalau beliau yang minta tolong, saya yang minta tolong, baru telepon, siap, berangkat. Tergopoh-gopoh datang, Fudul Habib, Fudul. Orang tuanya, nak tolong, bentar bu. Ayahnya minta tolong, bentar ayah. Begitu syekhnya, ustadznya, gurunya, kiainya, takzimnya luar biasa, bagus. Takzim guru itu bagus, tapi mengabaikan orang tua menyebabkan kita kehilangan berkah yang luar biasa dan bisa jadi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini khidmah kepada orang tua, melayani orang tua, jalan untuk mendapatkan ilmu. Akhiran, terakhir ikhwani rahimakumullah, belum selesai. Ya, terakhir tuh bisa jadi setengah jam lagi. Terakhir. Boleh ya? Udah 1 jam lewat loh. Terasa nggak 1 jam? Nggak terasa? Wah, ini manusia-manusia luar biasa. Oh, saya terasa panas, ini panas. Ya, terasa. Tapi nikmat. Ya, tapi nikmat. Dalam melayani, ya itu ada apa namanya? Dalam melayani ada satu kenikmatan tersendiri. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mata'allah bituli hayatih. Ya, melayani para wali itu jalan untuk mencapai surga ilahi, gak repot. Habib Umar bin Hafid sekitar tahun 97 kalau saya nggak salah ingat. Ya, tahun 97 atau 99. Sudah sangat lama, saya nggak ingat tahunnya persis. Ceramah dan saya dengar dengan telinga saya sendiri. Artinya bukan hasil rekaman ya, dengan telinga saya sendiri. Beliau menceritakan tentang pelayan pondok yang meninggal dunia. Di pondoknya Habib Umar Darul Mustafa sana, dulu di awal-awal pondok itu baru berdiri, ada seorang pelayan yang bagian cuci pakaiannya santri, bagian masakkan santri, itu meninggal dunia. Kebetulan pelayan ini punya teman, sahabat. Kalau kita bilang satu kamar ya, satu kamar. Sahabatnya malam tidur, mimpi ketemu temannya yang meninggal. Mimpi ketemu temannya yang meninggal. Ternyata temannya ganti pakaian. Pelayan di pondok itu pakaiannya gitu ya. Kalau toh gamis ya gamisnya begitu, sederhana sekali. Sarungnya bukan BHS, bukan. Ya, sarungnya yang mungkin gak bermerek. Harganya mungkin juga gak jelas. Oh, buat masak. Ya buat masak. Tapi dalam mimpinya itu dilihat pakai jubahnya ulama. Megahnya luar biasa. Maka nanya, kok kamu dapat semua ini? Gimana ini? Temennya berkata, kamu lanjutkan ya khidmah di pondok ini. Layani santri-santri yang di pondok ini. Karena tadi waktu saya meninggal sampai sekarang ruh saya belum ketemu mungkar dan nakir. Saya udah di alam barzah, udah keliling alam barzah, tapi nggak ada pertanyaan kubur. Loh kok bisa? Iya, waktu jenazah saya ditaruh di masjidnya Darul Mustafa saat itu ya, masjid tempat jadi pondoknya. Mau disolatkan, ya mau disolatkan, rohnya kakek-kakeknya guru-guru dan santri-santri yang di sini. Nah kebetulan di Darul Mustafa itu santrinya banyak habib, ya banyak habib, banyak syekh juga, keturunan ulama. Kalau di sini ada habib, ada kiai, ada guru. Nah dan gurunya banyak habaib dan masyayikh. Leluhurnya yang sudah meninggal dunia itu semua datang di masjid menyolatkan saya. Selesai saya disolatkan, ruh saya digandeng. Mereka berkata, udah kami antarkan ke alam barzah. Biar kami yang antarkan kamu ke alam barzah. Saya diantarkan ke alam barzah, diperkenalkan alam barzah seperti apa. Sampai hari ini saya masih menikmati alam barzah dan tidak dapat pertanyaan mungkar wa nakir. Itu gara-gara apa? Khidmah kepada pondoknya keturunan wali dan pondoknya wali. Ya, kita cari ini jalan gimana bisa khidmah. Yang bisa khidmah dengan sapu. Yang bisa khidmah dengan ilmu. Yang bisa khidmah dengan transfer. Saya nggak bisa apa-apa yai, tapi saya punya 10.000. Tiap hari saya akan sumbang 10.000 minimal buat nambah-nambahin hidupin lampu. Tapi tiap hari subuh dia kirim 10.000 barokah. Itu nanti akan menjadi jalan untuk mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Jangan sampai kita nggak punya jalan untuk ke sana, jalan untuk ke surga. Carilah syafaat Nabi Muhammad SAW. Carilah syafaat para ulama. Caranya khidmah. Ibu-ibu
siap khidmah. Kalau ada pengajian siap bantu masakin. Bantu masakin atau bantu makan? Ini teman-teman yang di sini, kalau ada pengajian siap bantu bersihkan sampahnya. Bantu bersihkan sampah atau bantu buang sampah? Bantu ngasih sampah. Seringkali udah hadir majelis, khidmah tidak, rutin yang buat majelis. Panitianya capek karena sampahnya ada di mana, tidak dipungut, tidak dibuang, tidak dibersihkan. Pulang dari sini siap ambil sampah masing-masing, siap buang ke tempat sampah. Alhamdulillah sudah khidmah. Alhamdulillah itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jangan lupa ya, satu kata khidmah. Maka kita akan sampai pangkat yang tinggi dengan khidmat tersebut. Jazakumullah khairan. Tirulah Habib Hasan Baharun almarhum Abuya yang totalitas melayani. Totalitas melayani, jangan setengah-setengah. Insyaallah selamat dunia akhirat. Wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi